Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihukukillah ma dhaqat illa wa farajahallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ilman Arifin. Saat ini saya masih menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Kampus 2, Lombok Utara. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan dan mempraktikkan daripada sholat jenazah. Ya, sebelum kita praktik daripada sholat jenazah itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita mengerti daripada pengertian apa, seperti apa sholat jenazah itu sendiri. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Sholat jenazah hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Arti daripada fardu kifayah ini adalah yakni kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya sama sekali, maka seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu atau di desa itu berdosa. Syarat-syarat daripada sholat jenazah. Sholat jenazah sah dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, seseorang yang melaksanakan sholat jenazah harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti yang terdapat pada sholat yang lain, yakni ia harus bersih dari 2 hadas dan najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Kemudian sholat jenazah harus didirikan atau harus dilakukan setelah mayit atau jenazah itu dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah harus diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkannya. Waktu dan tempat sholat jenazah. Waktu sholat jenazah yang pertama yakni dalam melakukan sholat jenazah tidak ditentukan waktunya secara khusus, melainkan ia dapat dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam hari, kecuali 3 waktu, yakni saat matahari terbit hingga ia agak meninggi, saat matahari tepat berada di pertengahan langit atau tengah hari tepat, hingga ia telah condong ke barat, dan saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sama sekali. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk sholat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Pertama, saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit. Yang ketiga, hingga matahari hampir terbenam ketika dia condong ke barat dan matahari hampir terbenam. Kemudian kita lanjut ke tempat sholat. Sholat jenazah bisa dilakukan di mana saja, di tempat-tempat yang layak untuk melaksanakan sholat, termasuk di dalam masjid, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dulu ketika Sa'ad bin Abu Waqqas meninggal dunia, Aisyah berkata, masukkanlah ia ke dalam masjid hingga aku bisa mensolatkannya. Namun mereka tidak menyetujuinya. Maka ia pun berkata, demi Allah, sungguh Rasulullah SAW telah mensolatkan jenazah 2 orang putra Baydha di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. Tata cara menyolatkan jenazah sekaligus daripada rukun sholat jenazah itu sendiri. Yang pertama, niat sholat jenazah.
Niat menyengaja melakukan sholat atas mayit dengan 4 kali takbir, termasuk di dalamnya itu takbiratul ihram. Niat kita melakukan sholat jenazah yang pertama yakni usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratim imaman kalau kita menjadi imam, makmuman kalau kita menjadi makmum lillahi ta'ala. Kemudian jika jenazahnya wanita atau perempuan, maka bacaan niat sholatnya adalah usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin imaman makmuman lillahi ta'ala. Imaman kita gunakan ketika kita menjadi imam, makmuman kita gunakan ketika kita menjadi makmum. Itu lafaz niat kalau jenazahnya perempuan. Kemudian tata cara mengerjakan sholat jenazah setelah niat sholat jenazah, maka takbiratul ihram yakni setelah mengucapkan Allahu Akbar sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut yang disebut dengan sedekap, kemudian membaca surat Al-Fatihah ya, hingga akhir. Adapun setelah itu, setelah takbir pertama dan membaca surat Al-Fatihah seperti di atas, kemudian dilanjutkan dengan takbir kedua dan harus dilanjutkan dengan membaca doa sholat jenazah, sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bunyi sholawat Nabi biasanya diambil daripada potongan kalimat terakhir daripada tahiyat terakhir daripada sholat kita. Bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Akan tetapi kalau doa sholawat Nabi ini tidak kita hafal, bisa juga dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah lafaz sholawat yang paling kurang-kurang yang bisa kita bacakan terhadap mayit kalau kita tidak hafal seluruhnya. Kemudian yang keempat, setelah takbir kedua dan membaca sholawat Nabi, maka dilanjutkan dengan takbir ketiga dan membaca bacaan doa sholat jenazah seperti di bawah ini. Bunyinya sebagai berikut: Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Adapun ketentuan daripada doa ini adalah ketika jenazah tersebut berupa perempuan atau wanita, lafaz lahu Allahumma ghafir lahu itu dirubah menjadi Allahumma ghafir laha. Domirnya diganti menjadi domir ha. Kemudian setelah itu, yakni takbir ketiga dilanjutkan dengan takbir keempat atau takbir terakhir. Setelah takbir keempat membaca doa sholat jenazah sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Ini adalah doa sekurang-kurangnya yang bisa kita lantunkan atau lafazkan atau doakan kepada si mayit. Boleh kita mendoakan mayit dengan
doa-doa yang lain, tidak mesti harus menggunakan doa-doa ini. Adapun yang terakhir yakni memberi salam, ya. Kita salam, mengucapkan salam sambil memalingkan muka kita ke kanan, ya, dan ke kiri sambil mengucapkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adapun doa daripada sholat jenazah biasanya itu tidak ditentukan, akan tetapi berkaitan dengan kebaikan untuk si mayit atau jenazah itu. Biasanya doa yang sering dilantunkan oleh imam-imam sholat jenazah adalah Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walaqtihi bi rahmatik ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa azabihi. Setelah itu ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.